adik-adik, Shalom. Hari ini kita akan mengikuti ibadah minggu ya. Ibadah minggu hari ini tetap kita laksanakan secara online. Tetapi adik-adik harus tetap semangat. Dan yang sakit juga harus tetap semangat ya. Kita akan mulai ibadah hari ini supaya kita bisa beribadah dengan baik. Mari kita mengikutinya. Hari ini kami kakak-kakak Pamong dari GKJW Jemaat Tanjung Perak akan melayani dan menemani adik-adik semua dalam ibadah saat ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Saya Kakak Christine Dan saya Kakak Nani. dan di belakang saya Kakak Esther. Dan kita juga akan ditemani oleh Kakak Erwin yang akan menemani ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik kita berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyi Mari Kita Bersukaria. Ayo semangat ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ayo senyum ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi saat ini, mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah melalui online. Engkau memberkati jalannya ibadah dengan penuh dengan sukacita. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kakak Christine, ayo kita lanjutkan pujian kita dengan jalan-jalan supaya seru. Ayo, kira-kira lagunya apa ya Kak Nani ya? Apa ya? Aku tahu. Kudaki-daki gunung. Wah, asik itu. Iya. Ayo adik-adik berdiri. Kita menyanyi Kudaki-daki gunung. Sambil bergembira ya, badannya digerakkan. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau merentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada.
mendaki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau serentak, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kakak Naning, Tuhan itu luar biasa ya. Iya, kenapa Kakak Christine? Karena begitu indahnya Tuhan menciptakan gunung, menciptakan sungai, Iya. menciptakan lautan, bahkan pemandangan-pemandangan di sekitar kita yang bisa kita nikmati. Wow, keren sekali ya. Tuhan kita itu memang Tuhan yang luar biasa. Dia sangat mengasihi kita, membuat kita sukacita. Oleh karena itu, Tuhan kita harus ditempatkan yang tertinggi. Iya. Nah, untuk itu kita ungkapkan rasa syukur kita atas keagungan Tuhan dengan kita pujikan lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Benar, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Nah, adik-adik sudah capek ya? Sekarang dipersilahkan duduk kembali. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mau apa enggak? Nah, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nanti akan memuji nama Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Esther. Nah, adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita dan berdoa, kita akan pujikan lagu dulu, yaitu Baca Kitab Suci. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus 9 ayat yang kedua sampai ke 13. Ayo, kalian sudah siapkan tuh Alkitabnya? Mari dibuka ya. Injil Markus 9 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, mari sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami, hari ini kami beribadah, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami sungguh amat sangat senang sekali karena kami merasakan sungguh betapa kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengar, kami juga akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong adik-adik semua yang ada di rumah, untuk mereka juga mau membaca dengan sungguh-sungguh supaya bisa mengerti apa maksud Tuhan, apa pesan Tuhan buat kami semuanya. Tolong kami Tuhan, agar Engkau juga memberkati kami, baik adik-adik yang di rumah maupun kami kakak-kakak pamong yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Sudah dibuka tadi ya, Markus 9 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya,
Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah membaca ya, Markus 9 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Nah, untuk memperjelas firman ini, kakak akan putarkan video. Mari kita saksikan bersama-sama video ini ya. Mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung. Mereka naik, dan terus naik ke atas gunung itu. Di sana, di atas gunung itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar, mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat wajah Yesus bersinar, pakaiannya pun sangat putih berkilat-kilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Tuhan Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir tidak sanggup melihat cahaya itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas gunung. Kedua orang itu sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ya, itu suara Allah. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama dengan mereka, kecuali Tuhan Yesus seorang diri. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendiri bersama Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib yang mereka alami di atas gunung. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik, ya, kita telah mendengarkan
dan menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Luar biasa ya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik semua, kini kita jadi tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang maha mulia, yang telah menunjukkan dirinya, ya, yang dimana kemuliaannya itu adalah datang dari Allah Bapa. Anak-anakku semuanya, cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ini, ya, sungguh bisa juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Mengapa? Dari kisah ini kita juga diingatkan bahwa sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita juga dapat berubah. Kita juga harus bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Oh, dengan cara bagaimana? Ya, kita bisa setelah mendengar firman ini, kita seharusnya bisa lebih bersukacita dalam beribadah. Kita bisa lebih setia kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya, seperti saat-saat ini, ya, kita masih beribadah di rumah saja. Karena masih pandemi, kita tidak bisa beribadah seperti biasanya kita ke sekolah minggu, di gereja, tapi kita beribadah di rumah. Nah, mari kita lakukan dengan baik, walaupun kita hanya di rumah saja. Kita bisa mengikutinya dengan penuh sukacita, bersama-sama dengan keluarga kita, dengan kakak dan dengan adik kita. Ya, kemudian selain kita harus tetap setia beribadah, kita juga harus bersyukur, ya, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kita. Seperti saat ini, kalian ya sudah dibelikan oleh ibu dan bapak peralatan untuk mengikuti ibadah. Ada handphone, ada laptop, mungkin juga peralatan yang lain. Nah, kita bersyukur apapun itu alat yang kita pergunakan, ya, kita harus bersyukur karena orang tua kita sudah menyediakan bagi kita. Kita ikuti semua ibadah dengan baik. Kita juga bisa bersukacita karena kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Kemuliaan yang sudah Tuhan tunjukkan tadi, yang sudah kita baca dan sudah kita saksikan, ya, menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mulia, yang patut kita sembah dengan penuh syukur. Kita juga mengucap syukur karena kita juga walaupun kita hanya di rumah saja, kita tetap sehat kan, ya, kita tetap penuh sukacita, bisa mengikuti semua ibadah dengan baik, pelajaran di sekolah juga kita bisa ikuti dengan baik. Itu semua menunjukkan bukti betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bersukacita karena kita mempunyai Allah yang sangat-sangat baik. Anak-anakku, cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ini, mari kita juga ceritakan kepada orang tua, kakak atau adik yang mungkin hari ini mereka tidak beribadah bersama-sama kita. Ya, juga bisa kita ceritakan kepada teman kita agar setelah mereka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ini, mereka juga bertambah sukacita dan bertambah percayanya kalau memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang maha mulia, yang kasih-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah menjadi juru selamat kita satu-satunya. Itulah Tuhan kita. Selain itu, dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita juga belajar untuk kita menjadi anak-anak yang selalu jujur, tidak berbohong,
baik kepada orang tua, kepada saudara, ataupun kepada teman-teman. Ya, apa yang kita katakan, biarlah itu juga merupakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Karena semua yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita adalah semua baik adanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga ini semua bisa menambah kesetiaan kita, menambah sukacita kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus, di dalam menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Amin. Oh ya, adik-adik, juga ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ini ada gambar tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nanti linknya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Ayo, bagi adik-adik bisa mewarnai gambar ini dengan warna yang cantik, warna yang bagus ya. Atau juga untuk adik-adik yang lebih besar, kalian bisa menghafal dari Matius 17 ayat 5. Ya, ayat hafalan ada di Matius 17 ayat 5 yang bunyinya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tadi juga ada ya, itu di Markus ya, Markus 9 ayat yang ke-7b ya, ayat yang terakhir dari Markus 9 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 yang terakhir. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Nah, tiba saatnya kita akan menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Dan jangan lupa uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan dirapikan ya. Mari kita pujikan hatiku penuh nyanyian. kita mengucap syukur pada Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat ya. Kita akan berdoa dengan sikap sempurna, dengan mata ditutup, lipat tangan. Akan kakak antarkan dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah pagi ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman yang kami terima tadi bisa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit ataupun yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah karena memang sedang bepergian atau mereka dalam keadaan tidak di rumah. Tuhan, kiranya Tuhan berkati teman-teman kami semua, juga Tuhan berkati kami. Sebentar Tuhan, kami hendak meninggalkan tempat ini, kami hendak beraktivitas kembali, mengerjakan yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Berkatilah kami di dalam kami belajar, di dalam kami menerima pelajaran, walaupun pelajaran saat ini hanya melalui daring. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua. Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh kakak Esther, mari kita pujikan sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi. Nah, anak-anakku yang terkasih, ibadah akan kita tutup dengan berkat Tuhan yang akan Ibu sampaikan. Nanti setelah berkat Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari, berkat Tuhan Ibu sampaikan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
adik-adik, ibadah hari ini selesai ya. Kita tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan selalu pakai masker. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.